Ketemu lagi dengan Sir David. Ya, salam kenal buat kalian semua. Sir David mengajar materi agama pada saat hari ini. Ya, kiranya kalian yang saat ini eh, sudah ada di kelas 7 ya, sudah memiliki buku cetaknya dan kalian buka buku cetak kalian di dalam bab pertama itu bicara tentang indahnya mengampuni. Jadi kalian harus baca dan memiliki Alkitab ya. Kalau setiap pelajaran agama kalian harus membawa Alkitabnya. Oke, seperti itu. Dan kita akan membaca pembacaan pada saat hari ini yang bicara tentang pokok pembahasan indahnya mengampuni di dalam Alkitab, di dalam Kejadian 45 ayat 1 dan sampai 14 itu bicara tentang Yusuf dan saudara-saudaranya, ya bagaimana Yusuf mengalami ketidakadilan oleh saudara-saudaranya, tetapi Yusuf akhirnya mampu mengampuni saudara-saudaranya. Dan juga di dalam Matius 6 ayat 14 sampai 15 di mana ada mengenai hal doa ya yang Yesus ajarkan. Di sana Yesus menyisipkan tentang hal bagaimana mengampuni. Begitu juga di dalam Matius 18 ayat 22 sampai ayat yang ke-35 ya, banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita tentang hal mengampuni. Oke, untuk masuk ke dalam pokok pembahasan kita, kita buka di dalam Matius 6 ayat 14 dan 15. Jadi kalau kalian belum memiliki Alkitabnya, ya kalian bisa skip dulu video ini dan cari Alkitabnya dan kita baca sama-sama kalau kalian sudah memilikinya. Oke, saya harap ya serharap semua sudah memiliki Alkitabnya dan dengarkan kebenaran firman Tuhan saat hari ini di dalam Matius 6 ayat 14 dan 15. Dikatakan demikian firman Tuhan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi hal pengampunan itu Tuhan berikan dalam hidup kita supaya kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita, bahkan Tuhan juga akan mengampuni kesalahan kita. Ya, jadi ada timbal balik yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah, ada satu kisah yang sangat luar biasa ya, yaitu tentang kisah dari seorang presiden Afrika Selatan ya, setelah 20 tahun mengalami satu ketidakadilan ya, tetapi Tuhan mengangkatnya menjadi orang nomor satu di Afrika Selatan dan menjadi orang yang berpengaruh atau tokoh yang berpengaruh di dunia. Ya, kalau kalian baca mengenai Nelson Mandela, ya apakah kita tahu ya dalam kehidupan kita mengenai hal pengampunan itu sangat berat. Nah, bagaimana Nelson Mandela ini mampu? Ya, kalau kalian baca, Nelson Mandela itu merupakan seorang tokoh pejuang Afrika Selatan yang berjuang untuk ya kaumnya karena ketidakadilan. Jadi dia berjuang terus ya untuk kaumnya yang ditindas, yang mendapatkan satu ketidakadilan. Ya, jadi berjuang untuk nasib kaumnya. Nah, Bapak Nelson Mandela ini pernah dipenjara lebih dari 20 tahun. Ya, tapi setelah dia dibebaskan, dia mengikuti pemilu, pemilihan presiden, akhirnya menang dan terpilih sebagai presiden. Orang yang pertama yang diundang oleh Bapak Nelson Mandela adalah kepala penjara. Bayangkan, kepala penjara itu selama Nelson Mandela berada di penjara, dia mengalami ketidakadilan juga, tetapi dia mau mengampuni kepala penjara itu, sehingga wartawan itu bertanya kepada Nelson Mandela kenapa dia mampu ya memberikan, dikatakan ini, mengapa Anda memberi prioritas pada kepala penjara yang sering menyakiti Anda? Jawabnya sangat sederhana. Dikatakan ini, kamu harus terlebih dahulu mengampuni seseorang yang berada di dekatmu dan paling banyak menyakitimu. Jika kamu mampu melakukannya, kamu dapat mengampuni semua orang yang melakukan kejahatan padamu. Mengampuni berarti membebaskan dirimu dari kebencian dan membiarkan perasaan damai menguasai hatimu. Jadi membebaskan kebencian sehingga membiarkan perasaan damai sejahtera itu ada dalam hidup kita. Nah, itu sangat luar biasa ya kisahnya. Nah, kalian
Di sini juga ya Sir ingin memberikan 3 pertanyaan dalam hidupmu. Yang pertama ya, kalau kalian pernah mengalami hal diampuni atau mengampuni orang lain, kalian bisa ceritakan. Jadi tugasnya yang pertama ya, untuk pada saat sekarang ini ya, dicatat ya di buku tulis atau di buku catatan kalian mengenai pertanyaan-pertanyaan ini, nanti ada di Google Classroom ya, kalian juga kirimkan kembali di Google Classroom. Jadi pertanyaan yang pertama adalah, apa yang kamu rasakan setelah kamu mengampuni orang lain atau kamu diampuni oleh orang lain? Itu yang pertama. Apa yang kamu rasakan setelah kamu mengampuni orang lain atau kamu diampuni orang lain? Yang kedua, adakah pengalamanmu ketika kamu tidak bersedia mengampuni orang lain atau tidak diampuni orang lain? Bagaimana perasaanmu? Ya, jadi bagaimana perasaan kita? Yang kedua adalah, adakah pengalamanmu ketika kamu tidak bersedia mengampuni orang lain atau tidak diampuni oleh orang lain? Jadi bagaimana perasaanmu? Jadi ceritakan perasaanmu. Ya, di kegiatan pertama ini ya, hal yang ketiga dikatakan ya, setelah kita berbagi tentang perasaan ya, kita mengampuni dan kita juga diampuni, mengampuni gitu ya. Dan tuliskan pemahamanmu tentang arti mengampuni dari kisah pengalamanmu ya. Nah, kalau tadi Bapak Nelson Mandela kan, bahwa dia katakan bahwa pada saat dia memberikan pengampunan kepada kepala penjara, dia bilang mengampuni berarti membebaskan dirimu dari kebencian dan membiarkan perasaan damai sejahtera menguasai hatimu. Nah, kalau dari pengalamanmu, kamu mengalami bersedia mengampuni orang lain atau kamu diampuni orang lain, nah menurutmu apa arti mengampuni itu? Oke, itu saja materi untuk kalian. Ya, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai hal mengampuni, atau di bab 1 indahnya mengampuni. Ya, jadi 3 hal yang harus kamu kerjakan dan kirimkan di dalam Google Classroom. Oke, sampai ketemu lagi di video-video dari Sir mengenai agama Kristen untuk kelas 7. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.